Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Amanda Dwi Ningtyas dari kelas 1E Pendidikan Guru Sekolah Dasar. Di sini saya akan mempresentasikan hasil makalah saya yang berjudul Kesenjangan Akses Pendidikan di Daerah Terpencil. Pendidikan merupakan hak dasar dari setiap individu yang harus dipenuhi oleh negara. Dalam konteks ini, akses pendidikan di daerah terpencil menjadi isu penting yang memerlukan perhatian serius. Meskipun telah ada beberapa upaya untuk pemerataan pendidikan, kenyataannya masih terdapat kesenjangan yang signifikan antara daerah perkotaan dan daerah terpencil, baik dari segi kualitas, kuantitas, dan instruktur pendidikan. Kesenjangan ini menjadi hambatan besar dalam mewujudkan tujuan pembangunan pendidikan yang inklusif dan merata. Lalu di sini ada rumusan masalah. Yang pertama, faktor penyebab kesenjangan akses pendidikan di daerah terpencil. Yang kedua, dampak kesenjangan akses pendidikan terhadap sumber daya manusia. Dan yang ketiga, cara mengatasi kesenjangan akses pendidikan di daerah terpencil. Dan tujuan masalahnya yaitu satu, mengetahui faktor-faktor penyebab kesenjangan akses pendidikan di daerah terpencil, dan yang kedua, menganalisis dampak dari kesenjangan akses pendidikan terhadap masyarakat di daerah terpencil. Yang ketiga, menyusun rekomendasi untuk mengatasi kesenjangan akses pendidikan di daerah terpencil. Faktor penyebab kesenjangan akses pendidikan di daerah terpencil yaitu ada 5. Yang pertama, keterbatasan instruktur yang buruk seperti akses jalan yang sulit dijangkau, menyebabkan anak-anak di daerah terpencil kesulitan untuk pergi ke sekolah. Di banyak daerah, sekolah terletak jauh dari pemukiman warga, dan untuk mencapainya, anak-anak harus menempuh jarak yang jauh, bukan harus melewati medan yang berat. Hal ini menyebabkan partisipasi anak-anak dalam pendidikan rendah. Yang kedua, kurangnya fasilitas pendidikan. Banyak daerah terpencil yang kekurangan fasilitas pendidikan yang memadai, seperti ruang kelas, buku pelajaran, alat peraga, dan fasilitas pendukung lainnya. Keterbatasan ini mengurangi kualitas pembelajaran dan menghambat perkembangan pendidikan yang seharusnya diterima oleh siswa. Selanjutnya, yang ketiga, kekurangan tenaga pengajar yang berkualitas. Daerah terpencil seringkali kekurangan tenaga pendidikan yang berkualitas dan kompeten. Banyak guru yang ditempatkan di daerah terpencil kurang memiliki pelatihan yang memadai atau tidak tertarik untuk bertugas di daerah tersebut karena faktor keterbatasan dan kenyamanan dan fasilitas kehidupan. Dan yang keempat, kemiskinan dan isu ekonomi. Kondisi ekonomi yang sulit menjadi salah satu penghambat utama dalam akses pendidikan. Di daerah terpencil, banyak keluarga yang lebih memilih untuk mengirim anak-anak mereka bekerja daripada bersekolah, karena mereka membutuhkan penghasilan tambahan untuk memenuhi kebutuhan hidup dalam sehari-hari. Dan yang kelima, ada keterbatasan teknologi. Di daerah terpencil, akses terhadap teknologi informasi dan komunikasi atau TIK sangat terbatas. Hal ini menyulitkan proses pembelajaran, terutama dalam konteks pembelajaran daring atau menggunakan media digital yang semakin berkembang pusat. Selanjutnya yaitu menganalisis dampak akses kesenjangan pendidikan. Yang pertama, terhambatnya pengembangan potensi sumber daya manusia. Yang kedua, meningkatnya angka putus sosial dan ekonomi. Yang ketiga, meningkatnya angka putus sekolah. Terhambatnya pengetahuan potensi sumber daya manusia, yaitu ketidakmampuan anak-anak di daerah terpencil untuk mengakses pendidikan yang berkualitas
menghalangi mereka untuk mengembangkan potensi mereka. Hal ini berpengaruh pada kapasitas yang mereka miliki, yang pada akhirnya berdampak negatif pada sumber daya manusia di daerah tersebut. Yang kedua, yaitu meningkatnya angka putus sosial dan ekonomi, yaitu kesenjangan dalam akses pendidikan menyebabkan semakin lebar jurang perbedaan antara daerah terpencil dan daerah perkotaan. Pendidikan yang buruk di daerah terpencil membuat daerah di masyarakatan di daerah tersebut kesulitan bersaing di pasar tenaga kerja yang berjuang pada kemiskinan dan tertinggalnya sosial ekonomi. Cara mengatasi kesenjangan akses pendidikan di daerah terpencil. Gimana sih caranya? Yang pertama, yaitu pembangunan infrastruktur pendidikan. Pemerintah perlu meningkatkan infrastruktur pendidikan di daerah-daerah terpencil seperti membangun jalan yang mudah diakses, menyediakan transportasi untuk siswa, serta membangun atau merenovasi sekolah agar lebih nyaman atau layak untuk belajar mengajar. Yang kedua yaitu peningkatan kualitas distribusi guru. Program pelatihan dan peningkatan kualitas guru harus dilaksanakan secara berkelanjutan, terutama untuk guru-guru yang ditempatkan di daerah terpencil. Selain itu, perlu memberikan inisiatif agar guru-guru mau bekerja di daerah terpencil, misalnya dengan memberikan tunjangan atau fasilitas tambahan. Yang ketiga, yaitu ada pemanfaatan teknologi pendidikan. Pemanfaatan teknologi pendidikan dan komunikasi atau TIK dapat menjadi solusi untuk mengatasi kesenjangan akses pendidikan, terutama di daerah terpencil. Program pendidikan berbasis daring, penggunaan aplikasi pembelajaran, serta penyediaan akses yang memadai dapat membantu siswa di daerah terpencil untuk mengakses materi pembelajaran dengan lebih mudah. Yang keempat, yaitu meningkatkan partisipasi masyarakat dan pemerintah daerah. Partisipasi masyarakat dan pemerintah daerah sangat penting dalam meningkatkan akses pendidikan. Pemerintah daerah dapat bekerja sama dengan masyarakat setempat untuk membangun sekolah-sekolah yang lebih dekat dengan masyarakat dengan pemukiman serta meningkatkan kesadaran atau pentingnya pendidikan. Yang kelima, pemberian bantuan sosial dan beasiswa. Pemberian bantuan sosial untuk keluarga miskin dapat meringankan beban ekonomi yang menjadi salah satu penghambat utama dalam akses pendidikan. Selain itu, pemberian beasiswa kepada siswa di daerah terpencil dapat meningkatkan motivasi untuk tetap melanjutkan pendidikan. Kesimpulannya yaitu kesenjangan akses pendidikan di daerah terpencil merupakan masalah yang kompleks, multidimensional. Faktor-faktor seperti keterbatasan infrastruktur, kekurangan fasilitas pendidikan, kurangnya tenaga pengajar berkualitas, serta kondisi ekonomi yang sulit. Semuanya turut berperan dalam menciptakan ketimpangan ini. Dampak ini dari kesenjangan sangat besar, mulai dari terbatasnya sumber daya manusia hingga peningkatan ketimpangan sosial dan ekonomi. Namun, berbagai upaya dapat dilakukan untuk mengatasi masalah ini, seperti peningkatan infrastruktur, pelatihan guru, pemanfaatan teknologi, dan pemberian bantuan sosial. Pemerintah, masyarakat, dan semua pihak terkait perlu bekerja sama untuk menciptakan pemerataan akses pendidikan agar setiap anak di Indonesia, termasuk yang tinggal di daerah terpencil, dapat memperoleh pendidikan yang berkualitas. Mungkin itu aja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.